warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feni Junianti dari Program Studi Pendidikan Fisika, kelas Pendidikan Fisika A dengan NIM 2501 Kali ini saya akan menyelesaikan tugas video dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Dr. Hasrianti, SSI, SPD. Halo pemirsa, hari ini kita akan membahas isu krusial yang menentukan masa depan bumi kita, yaitu pendidikan lingkungan hidup menjadi garda terdepan melawan krisis iklim. Bersama saya Feni Junianti, kita akan melihat bagaimana pendidikan lingkungan hidup menginspirasi aksi nyata untuk bumi yang lebih lestari. Perubahan iklim merujuk pada variasi jangka panjang dalam rata-rata elemen cuaca seperti suhu, curah hujan, dan pola angin di suatu daerah tertentu. Perubahan ini dapat mencakup perubahan yang signifikan dalam kondisi atmosfer yang berlangsung selama beberapa dekade atau lebih. Sampah, transportasi, deforestasi, dan energi merupakan driver utama perubahan iklim karena mereka secara bersama-sama menyumbang pada peningkatan emisi gas rumah kaca, merusak ekosistem, memberikan kontribusi signifikan terhadap degradasi lingkungan, serta menciptakan dampak yang merugikan terhadap keseimbangan iklim global. Di Indonesia, perubahan iklim telah menyebabkan ketidakpastian dalam produksi pertanian karena perubahan pola hujan, meningkatkan risiko penyakit melalui faktor baru, mengganggu produktivitas perikanan akibat kenaikan suhu laut, dan merusak ekosistem lingkungan dengan intensifikasi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi adaptasi berbasis masyarakat dan teknologi untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian, kesehatan, perikanan, dan lingkungan, termasuk penerapan pola tanam yang tahan iklim, penguatan sistem kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan upaya pelestarian lingkungan. Tak hanya itu, pendidikan lingkungan hidup memegang peran penting dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Pendidikan lingkungan adalah kunci untuk membuka kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga bumi. Di sekolah-sekolah, para siswa diajarkan tentang pentingnya daur ulang, hemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Mereka juga belajar tentang bagaimana tindakan kecil mereka dapat memberi dampak besar bagi bumi. Kita adalah salah satu wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kita bisa melihat sendiri bagaimana perubahan iklim telah merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat. Kenaikan permukaan air laut mengancam pemukiman warga, dan perubahan cuaca yang ekstrim membuat para petani dan nelayan kesulitan untuk bertahan hidup. Wilayah kita kaya akan sumber daya alam, namun eksplorasi yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab telah memperparah dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, memperoleh sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting. Kita harus menjaga hutan sebagai paru-paru dunia, menjaga laut dari pencemaran, dan mengelola lahan pertanian secara bijak. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk melakukan reboisasi, membersihkan sungai, dan mengembangkan pertanian organik. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kita bisa mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Selain itu juga, adaptasi dan mitigasi perlu berjalan bersama. Adaptasi untuk menyesuaikan sistem pertanian terhadap perubahan iklim, dan mitigasi untuk mengurangi penyebab perubahan iklim dari sektor pertanian sendiri. Perubahan iklim merupakan tantangan besar bagi kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan pendidikan lingkungan hidup, kesadaran, dan tindakan nyata, kita bisa melawan perubahan iklim dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari menjadi generasi yang peduli lingkungan, cintai alam seperti mencintai diri sendiri. Sekian liputan dari saya Feni Junianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di liputan berikutnya.